Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua ini, masih di program Provinsi Jabar yaitu Semantren. Semoga kalian ada perubahan setelah mengikuti beberapa sesi atau beberapa materi sebelumnya. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Anak-anakku yang Ibu banggakan, untuk materi sekarang Ibu akan membahas dengan puasa membentuk pribadi yang takwa. Menurut para ahli, bahwa Ramadan itu merupakan madrasah tarbiyah terbesar. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran atau pendidikan-pendidikan yang bisa kita pelajari. Di dalam puasa ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan puasa ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Kita ibaratkan kita ini bagaikan ulat, ya, ibu ibaratkan kita ini bagaikan ulat. Kalau kalian melihat ulat, bagaimana pandangan kalian? Apakah menurut kalian ulat itu menyenangkan, lucu, atau menakutkan? Menurut ibu sendiri, ulat itu sangat menakutkan dari postur tubuhnya juga. Apalagi kalau sudah melihat bulunya. Apalagi kalau sudah bersentuhan dengan kulit kita, pasti bulunya itu mengandung racun dan pasti kulit kita akan merasakan gatal-gatal kalau kita bersentuhan dengan ulat. Tapi apa yang terjadi? Kalau ulat sudah mengalami atau sudah memasuki menjadi kepompong, mengalami metamorfosis. Nah, apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu itu, setelah mengalami atau setelah selesai mengalami metamorfosisnya, ulat akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Setelah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, bukan saja orang dewasa, tetapi anak-anak juga sangat menyukai kupu-kupu. Bahkan sama anak-anak suka dikejar-kejar, ya. Bahkan di sebuah taman, kalau kita melihat kupu-kupu itu akan terasa indah sekali. Nah, itulah ulat kalau sudah mengalami metamorfosis akan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Ibu ibaratkan seperti itu. Nah, pribadi kita juga, manusia sebagai manusia, ibu ibaratkan sebagai ulat itu, berarti manusia itu pribadi yang sangat jelek. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, diharapkan setelah memasuki Ramadan ini kita menjadi lebih baik. Kita menjadi orang yang sangat diharapkan oleh orang lain. Kita merasa menjadi orang yang bermanfaat, dan orang lain juga merasa ada manfaatnya kalau dekat dengan kita. Di Ramadan ini, ibu harapkan kalian itu lebih bertakwa lagi. Seperti firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini sudah jelas sama Allah ditekankan, hai orang-orang yang beriman. Malahan sama anak-anak suka dipermainkan, kalau tidak beriman tidak hai. Itu betul, ya, karena ini ditujukan untuk orang yang beriman. Itu sebuah nama, sebuah titel. Kalau kalian
kalian mempunyai nama A sama ibu dipanggil B, kalian akan melirik tidak? Tentunya tidak, karena nama kalian itu A, ya. Tapi kalau ibu panggil A, berarti kalian harus melirik, karena itu nama kalian, misalkan. Nah, ini juga kalau kalian merasa orang yang beriman, maka pasti kalian mendengar apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk berpuasa. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Ya, kita itu harus berpuasa tadi kan, agar menjadi apa? La'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang memiliki amal soleh atau sifat yang soleh. Amal soleh itu seperti apa? Yaitu orang yang memiliki ketaatan Allah kepada Allah, orang yang memiliki ketaatan kepada Allah, orang yang memiliki kebaikan kepada manusia, benar-benar menjadi orang yang memiliki atau memiliki apa kepribadian yang baik, ke Allah baik, ke manusia juga oke. Nah, itulah yang diharapkan oleh Allah ketika kita melaksanakan puasa. Tapi ibu harapkan kalian puasanya jangan puasa saja, harus dengan sholatnya, karena sholat juga itu tiangnya agama, ya. Nah, kenapa puasa sebagai tarbiyah, madrasah pendidikan atau madrasah tarbiyah yang sangat besar? Karena di sana kita bisa memanage waktu. Di sana kita sedang berpuasa itu makan teratur, tidak boleh sembarangan. Ya, puasa kita sahur dulu. Bulan-bulan biasa mana mungkin kalian mau bangun jam segitu. Tapi waktu lagi bulan Ramadan kita meskipun terpaksa juga harus bangun untuk melakukan sahur. Nah, itu selama 1 bulan kita itu teratur, ya. Itu manajemen waktu. Di siang hari kita tidak boleh makan dan minum, harus menahan lapar dan haus. Tapi kita dibolehkan makan lagi kapan? Setelah azan maghrib. Bahkan kalau lagi puasa, waktu itu sangat dinanti-nanti. Waktu duhur, asar, apalagi maghrib, itu sangat ditunggu-tunggu sama kita. Betul? Pasti kalian kalau maghrib itu sangat dinantikan, karena sudah banyak makanan atau hidangan di meja untuk berbuka puasa, untuk disantap sama kalian. Itulah ya puasa itu bisa jadi dalam puasa itu kita lebih baik lagi. Dengan puasa kita bisa merasakan kenikmatannya. Coba kalau kalian lagi buka puasa, banyak makanan, cireng enak, bala-bala enak, apalagi kalau minum sirup tambah seger, itu tidak. Coba kalau lagi bukan bulan puasa, senal jepit oge terasa liat, bahkan paria oge pahitnya. Itulah hikmah ketika Ramadan, nikmatnya ketika kalian berbuka puasa. Itulah ya, bisa kalian rasakan bagaimana ketika berbuka. Nah, selain kita merasakan nikmatnya puasa juga, di dalam puasa itu pendidikannya kita lebih taat lagi kepada Allah. Kita harus lebih taat. Dengan puasa kita bisa lebih rajin sholatnya, karena menurut ibu puasa itu energinya untuk beribadah itu sangat tinggi. Di malam hari kita melaksanakan sholat sunat tarawih, ya. Nah, terus apalagi tadarusan, ya. Kalian boleh berlomba-lomba untuk cepat-cepat atau untuk berlomba cepat ngajinya beresnya tadarusan sama teman-teman kalian, boleh kita berlomba, karena itu dalam hal kebaikan, ya. Nah, selain itu diharapkan ibu juga ya, setelah kalian memasuki Ramadan itu lebih baik. Terus tadi
bisa merasakan. Nah kan kalau jam segini itu lapar ya, kalau tengah hari merasa lapar, kalian bisa merasakan bagaimana orang lain yang tidak makan, bisa merasakan kalau kelaparan itu seperti apa. Bahkan orang lain mah bisa jadi makannya teh bukan berhentinya bukan 12 jam, kita mah puasanya 12 jam. Orang lainnya bisa jadi sehari, 2 hari, bahkan lebih tidak makan. Ya, tidak menemukan makan atau tidak mendapatkan makan. Nah, kita bisa merasakan. Terus apalagi pelajaran yang didapat di bulan Ramadan ini, kita bisa jujur. Ya. Jujur. Kalau kita melihat ke teman-teman, misalkan kamu sudah sholat, sudah bisa kita sholat ya, acam-acaman balik ke bacaan oke. Tapi kalau puasa bisa juga ke teman bilang kita puasa, tetapi ke Allah kita tidak bisa bohong. Di sana kita harus belajar jujur. Di kamar mah muk makan, tapi keluar dari kamar kayak orang yang puasa, lemah, lesu ya. Tapi hati kalian tidak bisa dibohongi karena Allah itu Maha Tahu. Kalian tidak bisa bohong sama Allah, dan perasaan kalian pun akan tidak enak karena kalian bohong tidak puasa. Terus apalagi ya, yang tadi disiplin waktu. Nah, Ibu harapkan dari seperti yang Ibu tadi contohkan seperti ulat. Nah, kita itu kalau di dalam puasa itu kan kata Ibu juga sebagai madrasah atau tarbiyah yang terbesar. Jadi kalian itu harus lebih baik. Setelah puasa itu kalian itu bagaikan kupu-kupu yang indah. Jadi kalian nanti setelah waktu puasa itu harus jadi orang yang dikangenin oleh teman, disenengin ya. Pokoknya harus lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih berakhlakul karimah. Lah itulah ya yang Ibu harapkan, kalian itu lebih agamis lagi ya. Mungkin materi dari Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan bila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.